Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi kesempatan pada pagi hari ini kita kembali lagi di tanaman cabai lori Sinja kita yang sekarang usianya 46 hari setelah pindah tanam kalau tidak salah. Dan hari ini itu kita akan melakukan proses pemupukan yang ke-9 ya, yang ke-9. Tapi yang kita gunakan ini kita menggunakan pupuk organik. Dan kebetulan di tanaman cabai kita sekarang yang usianya sudah 40 harian itu sudah keluar bunga. Jadi mulai pemupukan ini sampai seterusnya itu kita mulai menambahkan pupuk kalsium, yang mana pupuk kalsium itu untuk mencegah kerontokan bunga pada tanaman cabai kita. Nah, seperti ini kondisinya, sudah ada bakal-bakal bunga, sudah pecah cabang Y pertama, kedua, ketiga, keempat, dan sudah ada bakal-bakal bunga seperti ini. Nah, ini yang bagus pertumbuhannya. Nah, seperti ini dia berangkai, mudah-mudahan dia bisa minimal 2 lah. Kalau misalkan tidak mampu 3 ya minimal 2 lah, tidak masalah. Nah, seperti dia masih kecil, masih juga keluar bunga. Makanya kalau misalkan tanaman cabai kita sudah seperti ini kondisinya, itu sudah mulai perlu digunakan ataupun diberi asupan kalsium. Asupan kalsium itu di pasaran banyak sekali ya, banyak sekali yang bisa kita gunakan. Cuma kebetulan saya yang gunakan itu kalsinut seperti ini. Ini dia kalsium organik, dan selain mengandung kalsium juga mengandung asam humat dan silika. Nah, seperti ini. Ini kandungannya lumayan bagus ya. Tapi kalau misalkan kawan-kawan mau gunakan kalsium ya bebas lah. Mau gunakan kalsium apa saja yang beredar di pasaran. Yang pastinya sesuaikan apa yang gampang dan apa yang mudah didapatkan. Dan untuk campuran pupuk yang akan kita gunakan cuma menggunakan 3 jenis pupuk. Yang pertama POC kohe kambing. Ini sudah saya takar untuk 20 liter air. Jadi kurang lebih 5 liter untuk 20 liter air POC kohe kambingnya. Terus kita tambahkan dengan kalsinut. Seperti ini. Ini akan kita gunakan 2 sendok makan per 20 liter air. Terus kita tambahkan trikobio ataupun biofungisida yang kandungannya trichoderma. Ini juga kita akan gunakan kurang lebih 2 sendok makan. 2 sendok makan per 20 liter air. Tetapi kalau misalkan kawan-kawan mau gunakan kalsium di masa pembungaan itu bebas ya. Bukan hanya kalsinut yang bisa digunakan di pasaran, banyak sekali misalkan yang berbentuk nitrat, yang mengandung nitrat ataupun yang mengandung nitrogen, itu juga tidak masalah mau digunakan. Yang pastinya harus disesuaikan dengan campuran pupuk yang kita gunakan. Misalkan kalau saya pribadi menggunakan yang nitrat itu saya tidak gunakan, tambahkan dengan pupuk majemuk spesial yang dominan fosfat misalkan MKP. Nah, seperti itu, yang pastinya bebas lah. Jadi ini untuk dosisnya, untuk trichodermanya ini kita gunakan 2 sendok makan. Dan mungkin di pemupukan ini juga saya terakhir menggunakan trichoderma. Di pemupukan selanjutnya itu cuma kalsinut lagi dengan POC nya, paling seperti itu. Terus kalsinutnya juga 2 sendok makan per 20 liter air. Jadi akumulasinya itu 1 sendok makan per 10 liter air. Tapi kalau misalkan POC kambing POC kohe kambingnya itu disesuaikan aja dengan stok ya, palinglah 5 liter untuk 20 liter air. Disesuaikan aja dengan stok. Ini tinggal kita aduk, kita penuhi air, kita masukkan ke dalam jerigen pengocoran. Dan untuk dosis pupuk yang kita berikan, ini kita berikan kurang lebih 150 ml per pohon ataupun per lubang tanam. Ini nantinya kita akan gunakan 10 hari kemudian.